Kami rekomendasikan kepada teman-teman semua agar persiapan belajar untuk mengikuti seleksi CSN di tahun 2022 jadi lebih mudah. Gunakan Maxima, yaitu website belajar yang sudah terbukti dan memiliki banyak keunggulan dan pastinya sangat mengerti kebutuhan bagi teman-teman yang ingin menjadi ASN P3K di tahun 2022. Buruan daftar dan dapatkan promonya. Belajar maksimal bersama Maxima jadi ASN di tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Osanoge. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi ataupun membahas terkait dengan pelaksanaan P3K Guru tahun 2022. Sesuai dengan judulnya Bapak Ibu, di sini kita akan melihat daerah-daerah yang termasuk ke dalam kategori aman, dan tentunya kita ini sama-sama ya menganalisis data dari yang sudah disampaikan oleh Panselnas, yaitu dari Kemendikbud, perihal untuk kategori atau dua kategori bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG untuk masuk dalam kondisi aman dan tidak aman, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, nah di sini kita akan kembali melihat data yang sudah kami sampaikan juga sebelumnya, dan tentunya rekan-rekan sudah mengetahui jumlah formasi yang sudah diajukan Pemda Sampat saat ini. Yang sudah kita ketahui adalah 343.631, yaitu termasuk dalam guru agama. Nah tentunya ini masih sisa ataupun gabungan dari sisa formasi dari tahun 2021, yaitu 212.392, dan juga untuk di tahun 2022 yang baru mengajukan itu kalau kita kurangkan dari total dengan sisa itu 131.239 formasi. Nah, ini sudah disampaikan Kemendikbud baik itu oleh Dirjen GTK maupun dari Sesdin GTK itu Prof. Nunu, bahwasanya ada dua ketersediaan formasi bagi guru lulus PG itu terbagi menjadi dua, ada kondisi aman dan kondisi tidak aman. Nah, fokus kita di sini Bapak Ibu, kita akan memperhatikan ataupun menganalisa dari data. Tentunya dari analisa kita asumsikan ya, bisa saja nanti salah ataupun ada kekeliruan. Nah, karena itu kita sama-sama di sini menganalisanya terkait dengan untuk jumlah data yang termasuk ke dalam kondisi sangat aman dan juga aman ya Bapak Ibu. Karena kita fokuskan saja untuk kategori ini dulu untuk melihat data-datanya, dan sini kami sudah membuat gabungan dari kondisi ataupun kategori dan juga data. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu dari data yang sudah kita dapatkan juga untuk cut off April ya. Ini data April 2021 untuk ajuan formasi, usulan formasi 2022. Untuk yang pertama kita ambil contoh ya Bapak Ibu untuk mencek jumlah daerah yang termasuk kategori yang warna hijau atau yang aman ya Bapak Ibu, karena di sini hijau itu sangat aman dan kuning aman. Nah, kita ambil contoh misalnya untuk lebih mudah kita ambil contoh yang Provinsi Riau Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini Provinsi Riau itu warna hijau ada 2. Berarti ini udah masuk ke dalam kondisi yang sangat aman, artinya sisa formasi jauh lebih besar ya dibandingkan guru yang sudah lulus passing grade. Nah, kita perhatikan lagi di sini untuk yang 3 ini adalah kita perhatikan warnanya itu oranye ya. Oranye itu tidak aman. Jadi fokus kita ke warna hijau. Di sini ada tertulis 2. Jadi bisa kita asumsikan 2 ini adalah kita bisa melihatnya ataupun instansi. Kita lihat di sini Bapak Ibu usulan formasi yang pertama kita lihat untuk yang kategori 47 Pemda yang telah mengusulkan 80-100% formasi dari kebutuhan Bapak Ibu. Nah, sini ada 47 Pemda. Nah, kita lihat untuk Provinsi Riau sendiri, kita perhatikan dari angka 1 di sini. Kita lihat yang ada Provinsi Riau yang sudah mengusulkan 80-100% itu adalah Kabupaten Rokan Hilir Bapak Ibu, yaitu ada 1. Ya, ada 1, berarti di sini di 47 Pemda yang sudah mengusulkan 80-100% formasi dari kebutuhan, yang untuk 2 bisa kita asumsikan yang 2 ini untuk di Provinsi Riau yang masuk ke dalam kondisi yang sangat aman ya, yang berwarna hijau itu yang
kabupaten ataupun instansi Kabupaten Rokan Hilir untuk di Provinsi Riau. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu asumsi kita dari analisa kita terhadap data yang kondisi aman dan tidak aman, dan juga dari usulan formasi 80-100% untuk formasi dari kebutuhan untuk 47 Pemda. Ini termasuk Riau yang Kabupaten Rokan Hilir. Dan kita lihat lagi satu lagi datanya berarti Bapak Ibu ya, karena di sini baru satu yang kita temukan, sedangkan di sini dua ada yang kondisi sangat aman. Nah, kita alihkan ke usulan formasi Pemda, yaitu ada 35 Pemda. Perhatikan di sini Bapak Ibu, ada 35 Pemda telah mengusulkan 60-80% formasi dari kebutuhan. Nah, kita perhatikan lagi di Riau. Nah, untuk Provinsi Riau untuk menggenapkan dua tadi dalam kondisi aman. Kita lihat sini Riau itu ada di nomor 27 Bapak Ibu. Ya, ada 27 yaitu di Kabupaten Siak. Nah, jadi bisa kita asumsikan yang untuk dua yang sangat aman untuk di Provinsi Riau, yaitu adalah kabupaten yang pertama tadi adalah Kabupaten Rokan Hilir, dan juga yang kedua adalah Kabupaten Siak Bapak Ibu ya. Karena di sini untuk kondisi yang sangat aman untuk Provinsi Riau. Nah, begitu pula dengan daerah-daerah lain yang lain ya Bapak Ibu, bisa digunakan juga cara seperti ini. Silakan sandingkan file antara data yang kondisi aman berapa dari warna hijau, kuning, dan oranye di sini, kemudian disandingkan dengan data usulan formasi beberapa Pemda yang kategorinya ada 80-100%, kemudian 60-80%, 40-60% dari formasi dari kebutuhan yang sudah diajukan untuk data sementara ya Bapak Ibu. Nah, kita ambil contoh misalnya daerah yang lain. Sebentar Bapak Ibu, kita ambil contoh lagi misalnya untuk data yang kecil saja. Misal untuk yang Bengkulu Bapak Ibu ya, di sini kan Bengkulu jelas tertulis juga, yaitu ada tiga yang masuk dalam kondisi sangat aman, yang warna hijau ya Bapak Ibu. Karena di sini 4 ini merah, itu merah berarti masuk yang tidak sangat aman. Nah, kita fokus kita untuk menganalisis tiga daerah ini dari data usulan formasi untuk sementaranya. Yang tiga kita lihat untuk data 80-100% formasi dari kebutuhan. Kita perhatikan dari angka 1 yang ada Provinsi Bengkulunya, yaitu Bengkulu kita perhatikan Bapak Ibu. Di sini nomor 6 dan nomor 7 Bapak Ibu, yaitu ada Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. Berarti di sini ada 2 untuk di 80-100%, sedangkan di sini ada 3 katanya sangat aman ya. Nah, kita alihkan lagi ke usulan informasi untuk 35 Pemda yang telah mengusulkan 60-80%. Nah, kita lihat lagi di sini Bapak Ibu untuk Bengkulu, kita cek dari nomor 1 sampai 35. Nah, di sini tidak ada. Nah, tentunya kita ke 31 Pemda untuk telah mengusulkan 40-60%. Kita lihat lagi Bengkulu. Nah, di sini ada lagi Bengkulu Bapak Ibu, yaitu ada 1. Nah, di sini ada Kabupaten Lebong yang sudah mengusulkan 40-60% formasi dari kebutuhan. Nah, sedangkan di sini ada 3. Berarti sudah kita temukan 3 analis data yang kita gunakan ya. Di sini 3, di sini 1 untuk dari usulan formasi 40-60% formasi dari kebutuhan, dan juga 2 tadi dari data 47 Pemda telah mengusulkan 80-100% formasi dari kebutuhan Bapak Ibu. Nah, itu asumsi kita ya, itu analisis asumsi kita terhadap data berdasarkan yang ada kondisi aman dan tidak aman berdasarkan usulan formasi yang sudah dikategori-kategorikan oleh Kemendikbud berdasarkan persentasi dari formasi yang sudah diajukan atau yang telah mengusulkan persentasinya formasi dari kebutuhannya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh lain misalnya untuk di Provinsi Aceh Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat Provinsi Aceh itu ada 4. Kita hapus dulu Bapak Ibu. Kita hapus terlebih dahulu. Ini kita lihat di sini ada Provinsi Aceh. Nah, ini ada 4 yang sangat aman, kemudian yang aman itu ada 8, karena warna kuning ini aman ya Bapak Ibu, kategorinya aman. Jadi sini ada totalnya ada 12 instansi. Nah, kita lihat untuk kategori 80-100% formasi terlebih dahulu. Kita lihat untuk Aceh di sini ada 1, ada 2, kemudian ada 3. Yaitu Banda Aceh, Kota Lexmawe, Provinsi Aceh ada 3. Di sini Bapak Ibu kita tulis 3. Kemudian selanjutnya di 60-80% itu ada 3 lagi ya Bapak Ibu ya, di nomor 1, kemudian 2,
dan 3, yaitu Aceh Tamiang, Biruan dan Sabang, berarti 3. Jadi totalnya sudah ada 6 Bapak Ibu. Sudah ada 6. Jadi sisanya ada 6 lagi ya, karena di sini ada 12 ya kategori aman untuk aman dan sangat aman di Aceh. Baru 6. Nah, kita perhatikan lagi, kita alihkan lagi ke usulan formasi kategori 40 sampai 60%. Nah, untuk Aceh di sini ada 1, kemudian ada 2. Berarti sudah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 2 berarti 8 ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk di Aceh 8, jadi sisanya masih ada 4. Nah, 4 ini kita lihat lagi di kategori 244 Pemda telah mengusulkan kurang dari 40%. Nah, Aceh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dari sisa di sini sudah 8 kita temukan tadi instansi. Nah, berarti 4 ini 12 ya, 12 itu kan 12 sudah kita temukan 8, berarti 4 ini bisa kita asumsikan di antara 6 instansi ini Bapak Ibu yang termasuk ke dalam kondisi sangat aman dan tidak aman untuk di Aceh ya Bapak Ibu. Nah, itu analisis yang bisa kita gunakan ya untuk melihat oh daerah saya termasuk ke dalam kondisi aman atau tidak aman, karena tentunya ini sudah disampaikan juga bahwasanya ini adalah hasil pemaparan langsung dari Kemendikbud untuk kategori beberapa Pemda yang sudah menyampaikan ataupun mengusulkan formasi dan juga dibagi oleh Kemendikbud berdasarkan presentasi formasi dari kebutuhan yang sudah diajukan untuk data sementara. Nah, tentunya setelah rakor nanti, kan itu sudah diketahui untuk rakor sudah dijadwalkan dari tanggal 18 Juni sampai 15 Juli akan diadakan rakor untuk teknis P3K di tahun 2022. Semoga formasi-formasi yang masih mungkin ajuannya masih di bawah 40% atau bahkan yang belum mengusulkan formasi sama sekali itu mengusulkan formasi ya Bapak Ibu, karena sudah kita ketahui di sini untuk kondisi yang tidak aman bagi kategori guru yang sudah lulus passing grade itu masih cukup besar ya Bapak Ibu, yaitu masuk untuk jumlah Pemda sendiri yaitu 303 Pemda, sedangkan untuk gurunya sendiri jumlah gurunya 173.845 guru, artinya baru 89,6% yang tidak aman ya, masuk kondisi tidak aman. Oke Bapak Ibu, itulah sedikit sharing kita terkait dengan analisa yang bisa kita lakukan dari data yang sudah disampaikan oleh Panselnas perihal usulan formasi ataupun dari data formasi ya untuk kondisi sangat aman, aman dan tidak aman. Silakan Bapak Ibu gunakan cara tadi. Tentunya ini kami tidak memastikan ya Bapak Ibu, asalnya tadi yang sudah kita analisis itu adalah data yang benar, namun ini bisa kita gunakan sebagai acuan saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang banyak sekali bertanya di kolom komentar bagaimana dengan daerah saya, apakah termasuk aman atau tidak. Nah, itu bisa kita lakukan untuk analisis sementaranya, dan itu masih asumsi Bapak Ibu. Nah, tentunya nanti semuanya akan kita ketahui setelah diadakan rakor dan baru nanti ada penetapan kebutuhan ataupun formasi yang akan ditetapkan untuk di tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi kita tunggu saja rakornya dan juga penetapan kebutuhan formasi dari Permenpan RB yang nantinya tentu bisa kita cek di SS-CSN BKN ya. Sekian dari Zoologi, semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.